kabarnya nih hari ini? Aku harap kalian semua baik ya. Hari ini aku mau kasih tau ke kalian kalau misalkan di kampus kita itu punya kantin yang unik banget. Emang uniknya tuh gimana? Kamu kebayang nggak sih kalau misalkan kita tuh makan tapi kayak di kampus tapi kayak ada suasana kebun binatangnya gitu loh. Maksudnya ada sapi. Yap, bener banget. Kali ini kita bakal review kantin bootcamp milik Fakultas Peternakan alias FAPET. Tempatnya ada di atas, di belakang rektorat. Tepatnya ada di Ciparanjaya, persis di sebelah kandang sapi FAPET. Penasaran kan? Yuk ikutin kita. Ada apa aja sih yang spesial di sana? Wah, Mel, ada sapi, Mel. Ada suka banget. Gila, bagus ya. Segar lagi. Anginnya gede. Jadi, kalau dari Babes, tadi aku udah bilang kan kalau misalkan tempatnya itu ada di belakang rektorat. Tapi mungkin kalau kalian tuh nggak akan kebayang ya belakang rektorat tuh kayak gimana. Tapi setelah kita main ke sini ya, Jal, gila tempatnya itu aku suka banget nih sama suasananya. Nah, betul banget. Di depan kantinnya ada kandang sapi. Jangan salah, justru itu yang bikin tempatnya beda banget. Tapi mungkin karena emang deket kandang sapi kali ya, kadang-kadang suka ada tamu nggak diundang gitu loh, kayak misalkan si lalat. Tapi tenang aja guys, walaupun ada lalat, aku tuh bisa jamin kalau semua makanan di sini itu bersih kok. Dan selain itu tempatnya luas banget, bisa muat banyak orang. Nih, aku kasih tau fun fact lagi ya. Kamu mau tahu nggak? Apa tuh, Mel? Kalau misalkan tempat ini tuh dikelola langsung oleh para alumni dari mahasiswa FAPET itu sendiri. Dan dagingnya untuk makanannya juga diolah dari hasil ternak mereka. Jadi bisa dijamin deh kalau misalkan semua yang ada di sini itu super fresh. Worth it untuk kalian coba. Udah pesen makanannya nih, Pips. Tapi kayaknya hari ini lagi rame banget ya, Mel? Iya, jadi biar kita makan yang lebih nyam-nyam, kita akan pindah ke tempat yang lebih kondusif. Let's go! Hai, kita udah sampai nih ke tempat yang lebih nyaman. Nah sekarang kita mau nyobain makanan yang udah kita cobain. Di depan aku sekarang ini ada sate marangi, the famous sate marangi yang diomongin sama semua orang. Aku udah sering banget ngedengerin orang-orang ngomongin ini, dan aku udah gak sabar banget nih buat nyobain. Kalau kamu ada apa? Nah, kalian tau gak sih di bootcamp itu ada menu spesial yang cuma ada di hari Selasa sama Jumat. Ini dia menu spesialnya. Ada gulai. Yuk langsung kita coba aja yuk. Yuk. Gila sih Mel, nih gulainya dagingnya banyak banget Mel. Kalau menurut aku ya, sate marangi ini tuh dari looks-nya tuh udah kelihatan banget enak. Soalnya warnanya itu bener-bener menggugah selera banget dan kelihatan gitu loh tekstur dagingnya, lemaknya, dan nggak gosong guys. Kayak warnanya pun masih kelihatan warna-warna daging sapi yang merah-merah gitu, tapi kematangannya sempurna. Terus kita juga dikasih kecap yang ada isi sama acar-acarnya juga. Mungkin coba tuangin kali ya. Nah, yang aku cobain ini tadi gulai kan. Lihat deh dagingnya. Gila, banyak banget. Terus tekstur dagingnya tuh empuk banget. Di mulut tuh langsung cah. Sama rasa kuahnya tuh gurih banget, rasa rempah-rempahnya kerasa banget. Gak salah deh ini rasanya. Dan ini rasanya tuh kayak persis kayak mama aku bikin kalau di rumah Mel. Tuh nggak sih? Kayak kangen banget gue sama masakan nyokap gue Mel. Mentang-mentang orang Padang lo ah. Gimana ya? Ini enak banget Mel. Kayak persis banget sama masakan nyokap gue. Mau nyoba nggak Mel? Boleh. Sini dong, geser dong. Nih. Itu juga kalau mau sate gue ambil aja dia. Ada tulang-tulangnya gitu juga gitu ya. Iya, ada iganya gitu juga. Berarti menurutku ya cocok banget. Kayak kan dari satenya ini kan manis, gurih gitu kan. Barengin sama makan gulai yang rasanya cenderung lebih ke rempah-rempah gitu ya Jel. Jadi paduannya sempurna banget guys kalau misalkan kesini sama teman kalian. Cobain deh kombinasi makanan kita kayak gini. Yang bener. Setelah aku nyobain dua menu ini, aku tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa dari bootcamp tuh kayak spesialis daging empuk nggak sih? Gila sih, empuk banget. Empuk. Terus satenya juga surprisingly empuk banget ya guys. Bagi ya Mel? Boleh. Surprisingly satenya juga empuk banget, padahal biasanya sate itu kan keras ya guys, suka ada keras-kerasnya gitu. Tapi ini empuk dan pas bagian gigit
lemaknya itu di mulut tuh bener-bener pecah. Favorit lo yang mana, Jel? Lo lebih suka yang marangi atau yang gulai? Pasti ini dong. Masakan nyokap gue banget, gila ini. Oke, kalau gue sih since gue lebih suka manis ya guys, gue juara gue tetap ini sih. Jadi kayak cocok banget ya. Iya, cocok banget sih ini. Coba di rating dong. Rating lo berapa? Ini menurut gue ya, buat gulainya sendiri tuh kalau hujan nih, Oh iya, tuh hujan. kayak nyem banget dimakannya. Menurut gue nih 10/10, gila banget. 10/10, lu baik. Empuk, gurih. Wah gila Mel, enak banget. Kalau misalkan sate dari gue ratingnya 9/10. Bakal bisa lebih enak lagi, tapi ini lebih ke ngelonjak sih. Aku bakal kasih 10/10 kalau misalkan porsinya lebih banyak. Waduh. Sebenarnya lebih banyak, cuman ya namanya suka, namanya Gimana enak. ya, pengen lebih puas lagi Pengen gitu lebih puas lagi. Jadi aku kasih 10/10 ya bootcamp kalau misalkan porsinya lebih banyak, ditungguin ya. Mel, tadi kita pesan yang kembar-kembar gitu nggak sih? Betul banget teman-teman. Habis ini kita bakal nyobain makanan yang serupa tapi tak sama. Apaan tuh? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Via Unpad TV. Hai Culinary Peeps, balik lagi bersama kita, aku Jel. Aku Karmel. Sekarang kita mau nyobain makanan yang tadi kita sebut nih, yaitu si kembar yang serupa tapi tak sama. Emang ada apaan sih, Jel? Nah, mereka ini sama-sama terbuat dari daging iga, Mel. Dan yang satu sop iga, yang satu bakso iga. Nih, depan aku sekarang tuh ada bakso iga, isinya itu ada 3 bakso dan juga ada tulang-tulang iganya sama daging-dagingnya nih guys. Kalau kamu? Nah, kalau aku itu sop iga, yang tentunya iga isinya. Dan banyak banget isinya, gila, melimpah banget tuh. Nih ya, kalau misalkan from the looks ya, aku bisa nge-review kalau misalkan sama, porsinya juga banyak banget. Dan menurut aku yang paling menarik dari bakso ini tuh the bakso itself guys. Kalian bisa ngeliat nih, baksonya tuh bener-bener kelihatan Daging kayak banget. dagingnya gitu Iya, loh, daging kayak misalkan banget tekstur ya. dagingnya, uratnya. Kayak aku tuh makin yakin kalau misalkan makanan-makanan di situ bener-bener diolah sendiri, gak cuma omong-omong doang. Yuk kita cobain aja Yuk yuk. kita cobain. Aku pertama-tama nyobain kuahnya dulu ah. Langsung ke daging kali ya. Kuahnya menurut aku khas rasa bakso, cuman bener-bener dapat banget gurihnya dan kayaknya gara-gara ada tulang dari iganya juga kali ya. Jadi kaldu sapinya itu tetap berasa guys, nggak cuman bakso biasa aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri dagingnya. Gampang banget dilepas dari iganya. Saking empuknya kali ya. Ya. Langsung lepas dari iganya cuy. Tadi kan si gel itu tekstur dagingnya empuk ya, iga ya. Kalau misalkan Empuk bakso, baksonya menurut aku nih kenyal banget dan tapi gak susah dikunyah gitu loh. Bener-bener Betul, ketika betul. digigit tuh kayak bouncy gitu di mulut. Setuju banget, setuju banget. Aku suka banget sih. Bener-bener gampang banget lepas dari iganya, pas di mulut juga gampang banget hancurnya di mulut. Jadi kayak lansia tuh cocok juga nggak sih nih makan ini, Mel? Kayak gak butuh effort Bener-bener. buat ngunyahnya. Kayaknya cocok deh buat makan bareng keluarga berarti ya. Betul Karena kayak banget. sama kakek nenek, sama orang tua kita kalau misalkan ada tua juga kan cocok tuh makan Emang sampai bener gitu tuh. effort banget nggak sih makannya? Lu Apalagi- cobain deh iganya. Tapi bener ya guys, menurut aku ke bootcamp itu bisa jadi first stop makan bareng keluarga kalian karena makannya itu kan fresh, terus kayaknya micinnya juga nggak banyak nggak sih? Iya, betul. Karena bahan-bahannya itu pakai daging sapi beneran kan guys, dan tulangnya juga. Jadi kaldunya bukan pakai bumbu-bumbu buatan kaldu, tapi memang dari Dari tulangnya kaldu gitu guys. beneran. Jadi kalau misalkan orang tua kalian tuh rewel makannya pengen yang sehat-sehat, kan di Nangor banyaknya fast food ya guys. Menurut aku di sini tuh bener-bener jadi pilihan sih kalau misalkan kalian udah bosan sama fast food yang ada di Nangor. Jangan khawatir para orang tua yang ada di rumah sana, kita tetap makan sehat dan nyaman di sini. Sebenarnya kalau ada bootcamp ya. Kalau di baksonya kalian mungkin bisa lihat nih ada ijo-ijo, ada sayur juga ya. Bekal bakso lah ya. Dari kelihatannya udah kaldunya udah banyak banget nggak sih, Mel? Kalau kelihatan dari sini juga kayak tanpa harus dicoba tuh kayak udah ketebak nih kaldunya kental banget. Kalau aku sih ya suka banget sama bakso iganya karena kalian tuh bisa ngerasain 2 tekstur daging dalam satu makanan. Kenyal dapet, tapi kalau misalkan kalian mau ngerasain daging iga yang lembut juga ada di sini guys. Nih, kalian bisa ngeliat tulangnya gede banget. Dagingnya juga tebel banget di sini ada. Dengar-dengar harganya murah nih, Mel. Wah, iya. Lo tau gak sih? Ini harganya berapa? Cuma 22.000. Ini dua-duanya cuma 22.000 guys. Kalau nggak di bootcamp, kalian bisa dapet 20.000 gak sih? iya aja dengan iga yang segede ini, yang baksonya daging banget. Oh my god, udah harganya harga pelajar, dagingnya banget banyak.
Aku yakin kalian kenyang sih. Kalau misalkan kalian cowok-cowok yang porsi makannya banyak, kalian gak usah khawatir makan di sini pasti kenyang karena semuanya protein. Kalian tahu kan kalau misalkan protein itu sebenarnya yang paling bikin kenyang bukan nasi ya guys. Kalau misalkan yang tadi itu harganya berapa sih? Ini kan 22.000 ya? Nah, Yang sebelumnya kan yang kita gulai. udah nyobain gulai sama bakso juga ya. Harganya tuh nggak jauh-jauh beda dari ini, Mel. Yang kalau gulai tadi kan banyak banget tuh dagingnya. Sama, Mel. Sekitar 20 ribuan. Kalau Kalau yang satenya, sate? kalau satenya per tusuknya tuh sekitar 30.000. 3.000. Dan kalau satu porsinya 20 ribuan, Mel. Iya, jadi kalau misalkan mau paket hemat buat makan sate, bisa ambil paket hemat 20.000, tapi itu dengan 6 tusuk dan nasinya setengah. Kalau misalkan di bootcamp, makanan sama nasinya itu terpisah guys harganya. Nasinya itu 5.000 per porsi. Ini kan udah gurih, asin gitu ya, Jap? Kayaknya ini tenggorokan mulai Seret. aus gitu nggak Kayak sih? seret gak sih, Mel? Pengen sesuatu deh Yang untuk ngilangin segar-segar rasa. gitu ya? Ngilangin rasa kayak gurih-gurih di mulut gitu. Betul. Aku setuju banget. Tapi gue pengen ini deh, kayak minum-minuman yang... Kan ini kita dari tadi udah makan olahan sapi kan? Pengen minum susu atau enggak yogurt gitu ya olahan sapi. Kayak yogurt enak deh, Mel. Kayak lebih segar gitu nggak sih di tenggorokan? Asin Kayak lebih soalnya kan? Ada nggak sih? Ada, Mel. Nah, akhirnya kita dapat minuman yang kita mau nih, Jel. Langsung Minum kita dulu cobain ya. Jadi di bootcamp itu juga ada beberapa titipan dari mitra peternakan guys. Kalau misalkan sekarang aku lagi minum yogurt rasa leci dari salah satu mitra mereka. Kalau Dan kamu aku juga rasa mangga dari salah satu mitra mereka. dua ini dari dua mitra yang beda. Tapi gimana nih rasanya, Jel? Kalau yang kamu rasain? Menurut aku tuh asam yogurtnya tuh dapat banget, rasa buahnya juga kerasa banget, terus ada tambahan jelly-jellynya juga. Aduh, kayak perpaduan yang sangat unik dan menarik gitu buat di mulut. Sama nih guys, aku juga ada jelinya dan walaupun ditambahin rasa leci, aku ngerasanya tetap berasa gitu loh asam-asam yogurtnya, tapi nggak keaseman ya Iya, sih? pas banget gak Pas sih? banget di lidah dan ini dua-duanya harganya cuma 11.000 aja. Oh ya, Mel, penasaran gak sih, Mel, gimana produksi ini semua? Oh iya, penasaran banget. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja kali ya ke teman-teman yang ada di sini. Tanya yuk. Yuk, cus! Dun 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 dun. Dun 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 dun. Nah, sekarang kita udah dalam kandangnya nih, dan kita mau ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu pekerja di sini. Halo Kak, boleh kenalin namanya? Aku Fauzan dari Fakultas Peternakan Angkatan 21 2021. Wah, keren banget kakaknya ya. Sekarang udah bisa ngolah bootcamp kayak gini bareng teman-teman yang lain. Aku pengen tahu nih ada siapa aja sih di belakang bootcamp ini. Terus kalau misalkan mahasiswa Vapet tuh sebenarnya gimana sih? Status kalian sendiri tuh diwajibin kerja atau gimana? Oke, kalau di bootcamp ada siapa aja ya banyak sebenarnya terlibat karena awalnya ada bootcamp ini dari dosen, dari dosen dan orang tua mahasiswa kayak punya keresahan kenapa sih anak-anak Vapet itu jarang yang jadi pengusaha, makanya dibuatlah semacam inkubator usaha, unit usaha lah kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mahasiswa Vapet wajib kerja apa enggak? Ya enggak wajib. Cuman kalau misalkan mau ikut pelatihan berwirausaha bisa, gimana caranya ya taruh produk kayak gitu. Kebetulan aku juga sambil taruh produk di bootcamp, jadi sambil belajar keuangan tapi juga tahu flow, belajar manajemen stocking, resto dan lain-lain lah. Oh, berarti di sini selain tempat makan bisa buat belajar juga ya, Kak? Jadi aku penasaran deh kalau misalnya hasil produksinya itu udah sampai mana aja ya, Kak? Kalau hasil produksinya sebenarnya ini udah banyak yang tahu ya kalau bootcamp ini gitu ya. Kemarin sempat ada pesanan ke Jakarta. Selain pesanan ke Jakarta bahkan ada orang Jakarta yang memang Datang ke langsung sini. dari Jakarta datang ke sini kayak gitu. Berarti udah jauh banget ya, Yes. sampai ke Jakarta juga kalau kayak gitu. Nah, terus selain itu, kalau misalkan yang bisa sampai terdengar jauh itu menurut aku pasti karena makanannya juga rasanya enak. Nah, kalau gitu boleh bagi tips gitu kasih kayak tipis-tipis aja gitu, resep-resep bootcamp itu sebenarnya kayak apa aja sih? Kalau resep tuh itu rahasia dapur sebenarnya. Kecewa ya. Tapi itu kita trial, kita R&D-nya ya cukup lama, kurang lebih 1 sampai 2 bulan dapat masing-masing resep lah kayak gitu.
Berarti lumayan lama juga ya kalau Lumayan, buat lumayan. resep ini. Nah aku juga penasaran nih, kan tadi ada susu sama yogurt. Kalau itu tuh diolahan langsung sama sapi vapetnya atau gimana ya kak? Oke, kalau susu sama yogurt itu jatuhnya mitra. Jadi memang ada kebetulan kerja sama bareng dosen, ada yang suka supply yogurt. Nah itu dari dia salah satunya, ada juga dari kandang alumni. Itu juga supply yogurt. Nah kalau yang susu itu dari mahasiswa Vapet kayak gitu. Menarik banget ya. Berarti aku simpulin kalau misalkan bootcamp ini tuh benar-benar jadi wadah untuk orang-orang di field peternakan untuk Yes. naruh hasil ternak mereka Iya, begitu ya. betul. Berarti nggak cuma dari kandang ini aja, tapi dari banyak mitra, betul kan? Yes, betul. Berarti makin yakin deh aku kalau misalkan makanan di bootcamp ini semuanya itu fresh dan keren-keren banget orang-orang di balik bootcamp ini. Oh ya, aku mau ngasih tahu buat nanti tungguin bootcamp food truck version. Jadi nanti bootcamp akan berada di sekitar Unpad dan pastinya keliling. Jadi follow Instagram bootcamp di @bootcamp.vapet.unpad. Oke, jangan lupa di follow ya teman-teman. Wah, menarik banget gak sih Mel? Bener banget, gara-gara denger yang interview barusan, gue jadi makin penasaran deh Jel sama si bootcamp ini gimana kebentukannya. Berkembang banget deh kalau rasanya. Langsung tanya aja kali ya ke foundernya. Iya, kebetulan sekarang lagi di foundernya. Yuk, kita langsung ketemu aja. Cus! Nah, sekarang kita sudah bersama dengan founder dari bootcamp nih. Nah, mungkin boleh Pak diperkenalkan dirinya? Oh iya, nama saya Mansur, kebetulan sebagai dosen Fakultas Peternakan dan yang menginisiasi bootcamp ini berdiri begitu deh. Kalau boleh tahu nih Pak, saya ingin bertanya, bootcamp ini tuh sudah berdiri sejak tahun berapa sih Pak? Ini berdiri November tanggal 10. 2023. Jadi baru setahun kemarin itu lihat ke ulang tahunnya kemarin. Oh, iya. Ya. Berarti baru setahun ya? Iya baru setahun. Tapi udah berkembang banget ya, Pak? Alhamdulillah. Ini semua sekarang ya mungkin cocok lah dengan lidah mahasiswa sehingga menjadi rame lah begitu deh. Dan lidah konsumen yang lain karena sekarang pengunjungnya bukan hanya mahasiswa, masyarakat juga. Oh iya. Udah dan bukan hanya mahasiswa Unpad, dari IPDN, dari ITB sudah ke sini. Sejatinangor lah ya? Iya, begitu. Kalau boleh tahu visi misi untuk ke depan di bootcamp ini apa ya Pak? Ya, visinya adalah sebenarnya kami yang pertama menyediakan protein murah buat mahasiswa dan terjangkau. Nah, jadi itu makanya itu protein melimpah KB bunga. Nah, gitu. Jadi menyediakan protein, konsumsi protein yang murah untuk masyarakat lah ya. Nah, karena ini masyarakat kampus ya masyarakat kampus gitu, khususnya mahasiswa gitu deh. Nah, kedua adalah ini sebagai tempat belajar mahasiswa untuk berani berwirausaha. Terlebihnya mahasiswa Vapet ya Pak? Dulu mahasiswa Vapet. Oh, Nah, iya. sekarang sudah ada beberapa teman yang ingin Pak Mansur boleh gabung nggak? Boleh lah. Berarti di luar Vapet juga udah ada? Kemarin tuh gitu ya sudah ada. Kami sudah pikir-pikir bolehlah kita terbuka untuk anak Unpad sepertinya begitu. Kalau misalkan untuk kedepannya kira-kira ada inovasi apa nih dari bootcamp? Ini inovasinya tahun yang pertama ini kita bikin ini, tahun yang kedua kita sudah punya bootcamp 2 sebenarnya deh. Di mana kita sudah punya tempat processing. Jadi seperti bikin bakso, nanti kayak slice semuanya dan bikin sate ada di bootcamp 2. Itu yang kedua, inovasi berikutnya kita akan bikin BMS. Itu bootcamp meat shop. Nah nanti ada yang jualan daging semua. Jadi sekarang hanya makan daging. Nah nanti besok boleh beli daging yang siap cooking. Begitu di rumah tinggal siap cooking seperti itu. Dan tempatnya sudah ada, tinggal buka tokonya sih sebenarnya. Begitu. Gimana nih Culinary Pips? Sangat unik bukan? Tempatnya unik, makanannya enak, harganya murah lagi. Tapi menurut aku ya, yang paling penting itu semua makanan yang ada di sini itu diolah langsung oleh mahasiswa Vapet dan juga mitra-mitra yang telah bekerja sama. Kalau kalian ke Unpad Jatinangor, wajib banget untuk nyobain bootcamp Vapet. Dan jangan lupa untuk saksikan episode Culinary berikutnya di Divia Unpad TV. Kalau kalian punya rekomendasi makanan enak, ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Culinary berikutnya. Bye-bye!